sekretaris kabinet yang selama ini dijabat oleh Teddy Indrawijaya ya. Letkol Teddy Indrawijaya. Teddy Indrawijaya itu kan selama ini sejak dulu sekretaris kabinet itu sejajar dengan menteri. Ya, sehingga dilantik bersama menteri. Tetapi revisi ini menyatakan bahwa Seskap itu ada di bawah Sesmil. Nah, jadi di presiden itu ada sekretaris negara, di bawah sekretaris negara itu beberapa sekretaris, ada Sesmil gitu. Kemudian Seskap itu diletakkan di bawah sekretariat militer presiden. Maka dia menjadi eselon 2 berarti dan itu menjadi eselon 2, buka eselon 1 aja tidak, apalagi pejabat setingkat menteri tidak lagi sekarang jadi pejabat eselon 2. Artinya itu memproporsionalkan tugas TNI yang bertugas di lembaga kepresidenan. Wabil khusus yang menyangkut Teddy. Nasib jabatan Sekretaris Kabinet Letkol Teddy Indrawijaya dipertanyakan apabila revisi rancangan Undang-Undang TNI disahkan. Hal itu lantaran ada 16 kementerian atau lembaga yang masuk ke dalam perluasan jabatan yang bisa diemban TNI aktif. Mantan Menko Polhukam Mahfud MD pada Rabu 19 Maret 2024 mengungkapkan nasib Teddy Indrawijaya usai revisi Undang-Undang TNI. Mahfud mengatakan dalam hasil revisi Undang-Undang TNI terbaru yang diketahuinya, Teddy akan berada di bawah Sekretaris Militer Presiden dengan jabatan setara eselon 2. Sehingga menurut Mahfud, Teddy tidak perlu mundur dari dinas keprajuritan. Karena kata mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu, Sekretariat Militer Presiden memang dapat ditempati prajurit aktif TNI. Artinya dari segi urgensi nggak ada penting amat untuk direvisi gitu ya? Iya, substansinya tidak ada yang kurang. Tetapi yang ada malah memperkuat. Ya, memperkuat apa? Misalnya bahwa yang selama ini berlaku kan koordinasi bidang administrasi dan keuangan serta fasilitas itu di bawah koordinasi Menhan, itu ditegaskan kembali. Nah, kemudian, dalam revisi ini ya? Iya, bahwa Panglima TNI bertanggung jawab kepada Presiden, kan sudah ada memang sejak dulu begitu. Lalu malah mengurangi sedikit, tapi untuk kebaikan. Misalnya sekretaris kabinet yang selama ini dijabat oleh Teddy Indrawijaya ya. Letkol Teddy Indrawijaya. Teddy Indrawijaya itu kan selama ini sejak dulu sekretaris kabinet itu sejajar dengan menteri. Ya, sehingga dilantik bersama menteri. Tetapi revisi ini menyatakan bahwa Seskap itu ada di bawah Sesmil. Nah, jadi di presiden itu ada sekretaris negara, di bawah sekretaris negara itu beberapa sekretaris, ada Sesmil gitu. Kemudian Seskap itu diletakkan di bawah sekretariat militer presiden. Maka dia menjadi eselon 2 berarti dan itu menjadi eselon 2, buka eselon 1 aja tidak, apalagi pejabat setingkat menteri tidak lagi sekarang jadi pejabat eselon 2. Artinya itu memproporsionalkan tugas TNI yang bertugas di lembaga kepresidenan. Wabil khusus yang menyangkut Teddy. Nah, jadi ini sebenarnya yang kita lihat memperkuat situasi. Lalu memang ada yang menambah. Penambahannya itu jadi dari 10 institusi yang boleh diduduki oleh TNI, dan sebenarnya Polri loh kalau di undang-undangnya itu. TNI dan Polri. Iya.
meskipun Polri sudah sipil tapi disebut di undang-undang itu tetap hampir sama lah anunya, tentang tidak boleh aktif di politik, di jabatan sipil hanya ini dan ini gitu. Itu kan ada di undang-undang lain, di undang-undang ASN ya. Tapi menambah dari 10 menjadi 15. Jadi itu yang mengobati kekhawatiran rakyat selama ini, kan isunya kan mau kembali ke Orde Baru gitu ya, bahwa dui fungsi ABRI itu adalah keniscayaan untuk membangun, kalau Orde Baru kan begitu, TNI ikut dalam urusan-urusan pemerintahan, politik dan sosial kemasyarakatan, agar kalau terjadi sesuatu TNI itu tidak harus melakukan pemberontakan seperti di Amerika Latin, di Thailand dan sebagainya, kudeta. Lalu dulu dikonsep dui fungsi ABRI, tapi itu lalu eksesif ternyata ya. Demokrasi hampir mati gitu di zaman Orde Baru itu, sehingga pada akhirnya dihapus. Sesudah dihapus lalu ada berita mau dihidupkan lagi sekarang. Ternyata hasilnya tidak. Nah, oleh sebab itu saya mengucapkan selamat kepada civil society organization, kepada LSM-LSM yang telah dengan gigih berjuang, dan juga kepada mahasiswa, karena menurut keyakinan saya hasil yang terakhir ini karena langkah-langkah atau protes atau kawal yang dilakukan oleh CSO dan mahasiswa yang menolak kembalinya dui fungsi. Karena dulu isunya kan itu, meskipun kemudian dibantai ya itu dulu ndak ada, ya sudahlah dulu. Orang bercerita anggap tidak ada, yang penting hasilnya ini tidak jelek-jelek amat ya, cukup fair untuk pembangunan politik ke depan menurut saya. Nah, dengan perkembangan terbaru itu seperti yang disampaikan di jumpa pers kemarin, apakah dengan begitu harus tetap waspada Pak Mahfud? Ini masyarakat sipil dan mahasiswa dan berbagai kalangan terus melontarkan mencermati, melontarkan kritik, terutama misalnya setelah pasal yang dikhawatirkan yang memberikan kewenangan kepada presiden untuk menugaskan prajurit TNI pada kebutuhan yang diinginkan itu tidak ada gitu. Tidak ada lagi. Ketika itu tidak ada, apakah masih harus terus dicermati atau dikritik atau bagaimana? Tidak ada lagi sekarang. Tidak diberi pintu. Kemudian perluasan misalnya tugas militer yang selain perang itu juga tidak ditambah gitu. Tidak ada isu itu. Artinya sudah seperti yang selama ini berjalan, sehingga tidak ada sebenarnya hal yang sangat signifikan terjadi atas perubahan undang-undang TNI ini, kecuali yang paling menonjol itu ya dari 14 jadi 10 menjadi 15 institusi boleh dimasuki. Tetapi ingat itu Letkol tadi itu didegradasi oleh ini menjadi eselon 2, kecuali kalau dia mau tetap di posisi itu kan harus berhenti. Tapi dengan menambah kementerian yang bisa diduduki Pak, dari 10 menjadi 16, tidakkah itu menjadi poin kekhawatiran bahwa supremasi militer atas sipil akan makin kelihatan karena begitu banyak wilayah yang bisa diduduki atau dijabat oleh TNI aktif? Ya, tapi iya memang ada pengaruhnya, tapi kecil. Karena kalau dulu di fungsi itu resminya TNI itu bisa masuk ke jabatan-jabatan sipil tanpa terbatas. Bahkan diangkat menjadi anggota MPR, DPR tanpa ikut pemilu gitu. Di semua bidang berarti di semua bidang. Tapi sekarang kan masih berjalan relatif masih sama dengan yang selama ini berlaku dan dituangkan di dalam berbagai peraturan perundang-undangan.